Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana, NIM 21103029, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Di sini saya akan memapari materi yang saya pahami mengenai asas-asas dalam hukum acara pidana dan wewenang pengadilan untuk mengadili. Asas hukum bukanlah suatu sumber hukum, namun asas ini yang menjiwai aturan-aturan atau perundang-undangan, karena pengertian asas secara terminologi bahasa adalah suatu yang menjadi landasan berpikir atau mengeluarkan pendapat. Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan sebagaimana termuat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHP, di antara lain yang itu: pertama, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, asas persamaan di depan hukum; yang ketiga, tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Yang keempat, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana. Yang kelima, asas perintah tertulis dari orang yang berwenang. Yang keenam, asas praduga tak bersalah. Yang ketujuh, asas pemberian ganti rugi dan rehabilitas. Yang ke-8, asas peradilan dilakukan dengan sederhana, dan lain-lain. Selain asas-asas yang tersurat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, terdapat asas yang secara tersirat dalam KUHP, yaitu asas oportunitas, 2 asas kejaksaan, 3 asas pra-peradilan, keempat asas pemeriksaan, yang kelima asas ini berlaku bagi saksi-saksi dan saksi ahli dan saksi siapa akan diperoleh keterangan-keterangan yang perlu untuk memberikan gambaran apa yang benar-benar terjadi. Yang keenam, asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif. Wewenang pengadilan merupakan kewenangan yang diberikan kepada pengadilan untuk menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan memiliki tugas pokok sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Fungsi pengadilan termasuk menerima, memeriksa, mengendali, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama. Kedudukan wewenang Pengadilan Negeri Tilamuta merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum adalah sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman atau yudikatif untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum dan keadilan pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri Tilamuta mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama. Yang kedua, fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum atau pelengkapan keuangan, pegawaian, dan pembangunan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris panitera pengganti, dan jurusita atau jurusita pengganti di bawah jajarannya. Yang keempat, fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum,